Nama saya Pak Mangkurene, selaku petani garam tradisional. Kalau tiang niki sudah generasi keempat. Nah, kenapa tiang mau kepingin meneruskan niki? Karena sudah lumayan mencukupi untuk kehidupan sehari-hari kan. Meskipun petani garam itu kegiatannya 1 tahun cuma 6 bulan. Nah, membedakan garam Kusambe dengan garam-garam yang lain itu kan prosesnya. Kalau garam Kusambe, kalau garam itu semua sih asin, tapi tidak terlalu pahit. Musuhnya petani garam itu kan di hujan. Gitu. Kalau mendung, cuma mendung bisa kita lakoni besok pulang penyiraman. Om Swastiastu, nama saya Pak Mangkurene. Saya asli dari Kusambe, selaku petani garam tradisional. Nah, kalau tiang sendiri niki warisan orang tua, ya. Kalau tiang niki sudah generasi keempat. Yang tiang aktif udah mulai tahun 1976. Tiang berkeluarga tahun 73. Setelah itu karena warisan ini tidak ada yang melanjutkan, terpaksa tiang melanjutkan pembuatan garam tradisional sampai sekarang. Nah, kalau dulu tiang difokus di pembangunan. Nah, kenapa tiang mau kepingin meneruskan ini? Karena setelah tiang menikah, ibunya ini karena anak petani garam tidak bisa mengambil kegiatan yang lain dari itu, terpaksa tiang pakai sambilan. Dulunya kita pakai sambilan, ada pembantu lagi satu, adik, kita pakai sambilan karena waktu itu pasar garamnya itu kurang bagus. Nah, setelah diperhatikan oleh pemerintah, terus dibantu pasar, dibantu peralatan dan sebagainya, itu mulailah harga garam bagus. Nah, sekarang kita fokus di garam karena sudah lumayan mencukupi untuk kehidupan sehari-hari kan. Meskipun petani garam itu kegiatannya 1 tahun cuma 6 bulan, tapi masih bisalah untuk menyimpan hasil garam itu untuk kemudian kita pakai di musim hujan. Nah, awal mulanya pasir yang sudah tersedia lahannya itu pertama dibersihkan dulu, diratakan supaya kedalamannya dia merata. Nah, setelah rata baru kita proses kedua di penyiraman dengan air laut. Masih tradisional, kita pakai alat yang tradisional yang namanya timbe. Itu penyiraman. Untuk selanjutnya proses ketiga, kita menunggu keringnya pasir yang telah tersiram tadi. Nah, kalau pasir yang sudah tersiram tadi pagi, dia mengkristal, berarti sudah ada kandungan garamnya. Nah, lalu digeruk. Itu digaruk pakai alat penyacahan namanya. Digaruk, dikumpulin, setelah terkumpul kita naikkan ke bak. Di rumah produksi itu ada bak kayu. Di sana kita suling kembali dengan air muda. Yang disebut air muda itu air laut yang dijemur 2 hari sampai 3 hari, pH-nya sudah naik
dari 3 strip sudah mencapai 8 strip, itu termasuk air muda. Nah, lalu air muda itulah kita pakai nyiram pasir yang sudah ada di bak. Nah, setelah disiram sorenya itu keluarlah di air tua. Besok pagi proses di penjemuran. Nah, kayak ini yang di belakang ini, proses penjemuran itu memakan waktu 1 hari. 1 hari kalau panasnya bagus sampai jam 5-an sudah panen. Nah, terus besok paginya pasir yang ada masih di bak itu kita suling kembali dengan air laut untuk mendapatkan air muda. Nah, itu air muda itulah kita pakai nyuling sore mendapatkan air tua. Air tua itu kita jemur di alat penjemuran. Nah, saya punya alat penjemuran 2 jenis. Yang satu ada geomembran, yang satu ada palung. Yang palung yang paling tradisional seperti dulu. Nah, itu proses pembuatan garam tradisional yang ada di Kusambe. Ribetnya tuh pembuatannya tuh luar biasa. Karena memakan waktu, memakan tenaga yang luar biasa itu dari pagi jam 6 mulai sampai jam 6 sore. Cuman kita dapat istirahat setelah penyiraman pagi, kurang lebih ada jeda 2 jaman. Setelah itu kembali kita kegiatan penggarukan. Setelah penggarukan kita jeda, dapat istirahat kurang lebih 1 jaman. Udah itu proses terakhirnya itu dipanen, itu memakan waktu 1 sampai setengah jam. Nah, itulah setelah panen itu kita menghasilkan garam yang asli, tradisional, yang alami cara pembuatannya, tidak ada kandungan apapun. Nah, alat tetap tradisional seperti timbe yang tadi kita pakai nyiram itu untuk menyiram lahan yang akan diproses pembuatan garam. Tuh. Yang kedua ada penggaruk penyacahan itu. Proses penyacahan itu kita pakai untuk proses pemecah pasir yang sudah kering. Terus kita pakai ngaruk. Nah, ketiga ada penyunan untuk ngangkut pasirnya itu, semua itu masih tradisional alat-alatnya itu. Kita pakai ngangkut pasir. Dan ada juga tulud yang kita pakai meratakan pagi hari ini. Itu masih tetap tradisional, tidak ada perubahan. Cuman yang ada perubahan, cuman di alat penyiraman itu kita sekarang pakai spon. Kalau dulu kita pakai kelopak pinang, karena kelopak pinang kita sulit untuk mendapatkan sekarang. Nah, kita pakai spon, lebih kuat dia. Kalau kelopak pinang itu kalau di musim mendung dia akan cepat busuk, samping itu cepat rusak. Nah, kalau kita pakai spon awet ya, kalau tidak salah tahunan dia masih bisa dipakai. Nah, membedakan garam Kusambe dengan garam-garam yang lain itu kan prosesnya. Cuman ada satu proses pembuatan garam di Kusambe aja, prosesnya pasir disiram untuk mendapatkan air tua menjadi garam. Prosesnya cuman ada di Kusambe aja. Yang lain tidak ada. Yang setahu apalah. Kalau pengalaman itu sudah pasti. Misalnya kita membuat garam itu ceroboh, nanti menghasilkan garam yang kurang bagus, blue. Itu dulu itu. Setelah saya mendapatkan pengalaman, nah sekarang sudah mulailah di penjemuran. Kalau dulu kita enggak dapat pemikiran untuk penyaringan. Kalau sekarang udah kita saring. Kenapa kita harus saring? Nanti pasir-pasir itu yang tercampur di air tua itu biar enggak kejemur ikut gitu. Nah, di sanalah pengalaman kita untuk perbaiki kualitas lah. Makanya pasir itu tersaring, kita garam tidak ada sih 1-2, tapi tidak terlalu banyak seperti dulu. Nah,
yang mendorong Bapak untuk menetap melestarikan ini kan karena dorongan dari pemerintah, juga perhatian dari pemerintah. Bahkan dari Dinas Kebudayaan sudah mengajukan ini menjadi warisan budaya tak benda. Bahkan kalau tidak salah 3 hari yang lalu ada tim dari Dirjen Kebudayaan turun langsung untuk survei untuk mendapatkan pengakuan dari Dinas Kebudayaan untuk warisan budaya tak benda. Kalau kesulitan sih tentu saja di penyiraman. Nah, syukur-syukur sekarang sudah mendapat bantuan genset penarik air. Kalau dulu belum mendapatkan bantuan genset penarik air itu, kalau Bapak tidak mungkin kan bisa melanjutkan. Kenapa? Pengambilan airnya langsung ke laut itu lumayan berat. Belum lagi ada batu kan. Makanya Bapak bisa melanjutkan ini kan karena bantuan dari pemerintah. Mesin genset itu penarik air sangat meringankan. Dulunya kita ngambil langsung ke pantai, sekarang kita ngambil di bak. Itulah sangat luar biasa keringanannya. Nah, kalau biasanya musim yang bagus mulai Maret, September sampai Desember lah, itu bagus. Karena kan musim sekarang kan tidak bisa ditentukan. Sedangkan September masih hujan. Ini kan termasuk masih hujan nih. Baru di bulan-bulan ini cuman berapa kali itu, 4 kali kalau tidak salah. Kalau bulan-bulan lalu total itu tidak bisa produksi. Itulah uniknya. Kalau pembuatan garam tradisional yang ada di Kusambe, misalnya malamnya hujan, besoknya panas, itu tidak bisa juga produksi. Kalau kita memaksakan produksi bisa sih, tapi hasilnya minim. Kenapa? Karena pasirnya itu yang akan kita siram tidak boleh kena air tawar. Kalau dia kena air tawar, dia tidak akan nyimpen kadar garam. Itulah makanya kalau malam hujan, siangnya panas, tidak bisa produksi. Kalau harus betul-betul tidak ada kandungan air tawarnya yang di pasir itu. Nah, kalau pengalaman Bapak ini belum pernah, kemungkinan bisa sih kita pakai kayu. Kalau kita pakai kayu kan tentu saja kita ngerakit lah, karena dia kan lembaran. Ya, kalau kita pakai batang kelapa kan cuma kita melah aja, dibelah 2, terus dikasih lubang kedalaman 5 cm, lebih mudah gitu. Kemungkinan kalau kayu kemungkinan bisa. Nah, kalau garam Kusambe penjualannya kebanyakan keluar Bali. Keluar Bali, kenapa? Karena garam Kusambe ini harganya lumayan lah. Kenapa? Karena proses pembuatannya rumit. Ketimbang garam-garam Jawa yang masuk ke Bali kan. Kalau garam Jawa masuk ke Bali paling banyak, dia paling mahal, dia sekitar 4.000-5.000-an lah. Kalau garam Kusambe dia mencapai paling rendah 10.000. Itu pun pasar lokal, makanya garam Kusambe itu jarang pembelinya di lokal gitu, jarang. Karena harga, persaingan harga, tapi kualitas kan beda. Kalau garam Kusambe, kalau garam itu semua sih asin, tapi tidak terlalu pahit. Itu keunggulannya. Kenapa garam Kusambe dijual mahal? Karena khas keasannya. Itu. Suka dukanya kan udah pasti ada. Kalau sukanya apa? Kalau kita panen udah bisa terjual, suka kan? Kalau dukanya apa? Di musim hujan itu pasti duka kan? Ya, itu suka duka pasti ada. Kalau kerugian sih dimulai Januari. Makanya kalau kita pakai sekarang pakai mesin kan harus mengeluarkan biaya juga.
Kalau dulu kan enggak, kita cuma ngambil langsung, tapi beratnya luar biasa kan. Kalau kita sekarang kan memakai mesin itu ada pengeluaran untuk BBM, kan paling tidak 25.000 lah. Anggaplah kita rugi 25.000. Tapi makanya kalau sekarang hujan di malam hari, udah ragu-ragu dah untuk kegiatan itu, takut nanti rugi kan. Biasanya yang paling totalnya itu kan Januari, Februari, Desember, Januari, Februari. Biasanya Februari, Maret sudah mulailah. Tapi hasilnya minim karena kan matahari masih condong ke utara, masih lemah. Yang paling bagus hasilnya kan mulai September. September, Oktober, November, Desember itu bagus. Kalau tidak ada hujan kan. Sekarang kan musuhnya petani garam itu kan di hujan. Kalau mendung, cuma mendung bisa kita lakoni besok ulang penyiraman itu. Ini kenapa ini dibilang warisan budaya Bali? Karena pembuatan garam ini kan dari zaman kerajaan, dari zaman dulu ini. Bapak sudah termasuk generasi keempat. Mungkin Bapak tidak tahu pemilik yang pertama ini siapa kan. Makanya ini termasuk warisan budaya tak benda itu. Pesan Bapak terhadap anak-anak muda, generasi muda, mari kita lestarikan ini pembuatan garam ini. Kenapa Bapak menghimbau seperti itu? Karena kan harga garam kan sudah mulailah. Di samping itu sudah mulai juga diperhatikan oleh pemerintah. Dibantu juga pasar juga dibantu. Bahkan alat-alat produksi juga dibantu. Marilah kita lestarikan warisan budaya ini. Apalagi sekarang sedang gigihnya pemerintah daerah untuk mengajukan, untuk mendapatkan pengakuan dari Kementerian Kebudayaan, warisan budaya tak benda. Tanpa kita yang melestarikan, siapa lagi kan? Ketimbang kita keluar bekerja, kan kalau ini kita garap hak sendiri, milik sendiri kan kita yang bisa ngatur. Ketimbang kita keluar, dia yang ngatur kita. Kalau ini kan kita yang ngatur. Kalau kita merasa kurang fit tenaganya, kita kurangilah di penyiraman. Bisa kita atur.